Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur bahwa semua karena anugerah Tuhan kita masih sampai pada hari ini untuk sama-sama bersekutu mau memuji, memuliakan Tuhan, dan kita juga akan mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan dari Mazmur 47 ayat 1 dan 2. Isi dunia sorak-sorailah. Pertolongan kita itulah dengan nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Dan bagimu juga. Mari kita bermazmur kepada Tuhan secara berbalasan dari Mazmur 145 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Dan akan membicarakan keperkasaanmu. Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia. Dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad. Dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau. Dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu. Dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Bersama-sama. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan.
Kita puji Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dengarkanlah perintah untuk mengasihi. Dari Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kasihilah Tuhan Allah
kita tiba pada akta pengakuan dosa. Selaku hamba Tuhan, saya mengajak kita, marilah dengan kerendahan hati kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan. Ya Bapa di surga, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Engkau ya Bapa mengingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihilah kami ya Bapa, menurut rahmat-Mu yang besar. Kalau dengan tulus hati kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, Ia itu setia dan adil, Ia mengampuni segala dosa kita. Sebab itu dengarkanlah berita anugerah. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Menghapus aib dan dosaku, Dia mengangkatku dari lembahku, direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh syukurku suaranya telah kudengar, memanggil aku yang cemas. Meskipun dosaku berat, Dia mengangkatku dari lembahku, direngkuh dengan gelap lenyap, terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan kita. Persembahan warga jemaat sekalian dapat dikumpulkan atau ditransfer melalui rekening jemaat dan atau melalui QR Code yang ditayangkan di layar. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita diantar dari nats persembahan yang diambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Firman Tuhan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Bersama-sama kita mengangkat pujian 2 kali. Kupersembahkan tubuhku. Persembahan
persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kita mendoakan persembahan kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur karena kami telah diberikan kesempatan lagi memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik, ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama, marilah kita mohon pencerahan oleh Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Di tengah kesulitan yang menghimpit kami di negeri ini, Tuhan, ketika wabah COVID-19 semakin mengganas, selaku orang-orang yang telah Kau tebus, kami datang menghadap di Kau. Kami bersyukur karena jikalau kami masih ada sebagaimana yang ada sekarang, tentu bukan karena kebetulan, tapi ada kuasa Tuhan yang melindungi kami. Ada tangan pengasihan Tuhan yang tetap menatang kehidupan kami. Bapa di sorga, kami merindukan hadirat-Mu, karena hanya dalam persekutuan dengan Dikau, hati kami beroleh kedamaian. Kami merindukan firman-Mu, Tuhan, karena kami tahu hanya oleh firman-Mu kami diarahkan dalam perjalanan hidup beriman di dunia ini. Bahkan firman-Mu adalah suluh dan terang pada jalan kami. Firman-Mu adalah makanan rohani bagi kami. Tapi kami menyadari keterbatasan kami, Tuhan. Sebab itu kami mohon, Roh Kudus kiranya menerangi batin kami, membuka pikiran kami, agar kami dapat menangkap maksud Tuhan lewat pemberitaan firman saat ini. Berbicara Tuhan, berbicaralah kepada kami semua. Karena selaku anak-anak-Mu, kami siap mendengarkannya. Berkatilah hamba-Mu yang akan berkata-kata. Berkatilah jemaat Tuhan yang turut merenungkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami sampaikan doa kami. Amin. Firman Tuhan yang datang kepada kita pada hari ini diambil dari 3 bagian pembacaan. Yang pertama dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayatnya yang ke-42 sampai 44. Yang kedua dari Kolose 2 ayat 1 sampai yang ke-7, dan pembacaan ketiga dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44 demikian. Memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai, serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan, supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita
tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Ayat yang ke-6, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman dan yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian pembacaan yang kedua. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus yang akan saya bacakan dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Firman Tuhan berbunyi begini. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Sedemikian dia firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup ini. Amin. Firman-Mu ku pegang selalu saat duka
yang akan datang. Tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah. Padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, tema renungan kita adalah bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Ini terutama didasarkan pada bacaan utama dari Kolose 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saudara-saudara, kalau ada saudara kita yang kita tahu akan ditipu oleh seseorang yang memang penipu ulung, dan bisa terjadi bahwa saudara kita itu tidak menyadarinya, ia akan kehilangan harta bendanya, bahkan harta yang paling dicintainya. Kalau kita ini punya kepedulian, tentu kita tidak mau tinggal diam. Kita akan berupaya untuk menghubungi saudara kita itu, mengingatkan dia, supaya jangan sampai penipuan itu terjadi, supaya jangan sampai ia kehilangan hal yang sangat berharga dalam hidupnya. Kali ini kita membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Pada awal dari bacaan kita, Paulus mengatakan, aku berjuang sungguh-sungguh untuk kamu, untuk jemaat di Laodikia, dan untuk kamu yang di Kolose. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapakah Rasul Paulus, yang walaupun berada di tempat jauh, berjuang sungguh-sungguh untuk dua jemaat itu, padahal jemaat Kolose itu bukan dia yang mendirikannya. Jemaat Kolose itu didirikan oleh Epafras, tentu teman Paulus juga. Tapi begitulah kalau orang bekerja dengan hati. Ia tidak memperhitungkan hal-hal lain. Baginya hidup adalah Kristus. Artinya dia mau mengabdikan seluruh hidupnya bagi Kristus yang sudah menebusnya, yang sudah menyelamatkannya. Ia tahu jemaat waktu itu berada dalam bahaya besar. Selama ini mereka sudah beriman, sudah menerima Kristus, bahkan mewujudkan iman itu juga melalui kasih satu dengan yang lain. Tetapi ke tengah-tengah jemaat datang kelompok yang pintar bersilat lidah. Suatu kelompok yang namanya Gnostik. Paham mereka adalah begini: Allah itu roh adanya, dan tidak mungkin bersatu dengan benda, karena benda itu jahat, roh itu baik. Kalau orang-orang Kristen percaya kepada Kristus, berarti percaya kepada Allah yang menjelma menjadi manusia, dan mereka bilang itu mustahil. Tidak mungkin itu. Kenapa kamu bodoh percaya kepada hal sedemikian itu? Kelompok-kelompok yang mau menyesatkan jemaat, terutama dalam latar belakang pemikiran Yunani, filsafat Yunani juga mengatakan begini: orang Kristen, betapa bodoh kamu. Mengapa kamu mempercayakan hidupmu kepada orang yang dihukum mati di kayu salib? Tidak adakah hal lain yang kamu ketahui yang dengannya
kamu boleh menjalani hidup ini. Atau kalau orang-orang Kristen berbicara tentang Kristus artinya yang diurapi, mereka mengejek. Mereka mengatakan memangnya mau bergulat. Karena dalam dunia Yunani Romawi, kalau orang diurapi itu artinya orang diminyaki dan itu siap untuk bergulat. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, tentu ini ancaman besar bagi iman Kristen. Banyak orang yang mungkin mengatakan benar juga ini. Kenapa kita jadi orang bodoh? Lalu mereka cenderung bisa meninggalkan iman Kristen. Dan bagi Paulus, mestinya jemaat tetap berada pada iman yang benar. Jangan mereka menukarkan Kristus dengan filsafat kosong dunia ini. Jangan mereka tergoda, terpengaruh oleh ajaran yang sesat itu. Nah, sebab itu Paulus berkirim surat kepada mereka. Paulus menasihati mereka. Mari kita lihat terutama dalam bacaan dari Kolose pasal 2 itu. Apakah yang dinasihatkan oleh Paulus? Dia katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Kristus. Ini dua metafora tentang tumbuhan dan tentang bangunan. Artinya apa? Terutama yang dimaksudkannya adalah orang Kristen betul-betul harus hidup di dalam Kristus. Ada hubungan yang begitu erat dengan Kristus. Mereka tidak boleh melonggarkan diri atau membuka diri terhadap godaan lain. Mereka harus teguh berpegang pada iman yang benar. Apakah fungsinya kalau dikatakan berakar dalam Kristus? Akar itu fungsinya supaya dari situ pohon mendapat makanan dari dalam tanah dan pohon itu bisa bertumbuh bahkan berbuah. Yang kedua adalah akar itu fungsinya adalah seperti jangkar yang kuat yang menahan pohon itu, sehingga kalau sekiranya ada badai, pohon itu tidak akan tumbang karena akarnya begitu kuat di dalam tanah. Dan sebenarnya begitulah kalau orang menjadikan Kristus itu akar bagi pohon kehidupannya. Hendaklah kamu berakar di dalam Kristus. Orang Kristen harus terus-menerus mendapat aliran makanan dari Kristus. Artinya apa? Firman-Nya yang harus diberlakukan dan mereka harus mencerminkan kasih Kristus dalam hidupnya. Orang-orang Kristen harus erat berpegang pada Kristus sehingga kalau ada badai datang, kalau ada aliran-aliran yang mau menyesatkan mereka, mereka tidak terombang-ambing, mereka kokoh berdiri. Dan hanya dengan demikian mereka bertumbuh bagus dan hidup mereka berbuah. Dalam Yohanes 15, Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Kristus, hidup kita tidak bermakna apa-apa. Kita kehilangan kehidupan kekal. Kita tidak bisa menjadi berkat dalam pengertian yang sesungguhnya bagi orang-orang lain. Padahal Tuhan telah memanggil kita menerima keselamatan supaya hidup kita berguna di dunia ini, terutama menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi suatu kesaksian, mencerminkan kasih Kristus, menjadi suatu undangan bagi orang lain untuk datang juga bersujud di kaki Kristus. Dan metafora yang kedua adalah bangunan. Hendaklah hidupmu dibangun di atas Kristus. Hendaklah bangunan kehidupanmu itu kokoh. Dan itu hanya bisa terjadi kalau bangunan kehidupanmu itu didirikan di atas batu penjuru yang kuat. Batu penjuru yang kuat tidak lain adalah Yesus Kristus. Seperti dikatakan dalam surat 1 Petrus, dialah batu penjuru yang
dibuang oleh tukang-tukang bangunan, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadapan Allah. Hanya dengan hubungan yang begitu dekat, ketika hidup kita diwarnai oleh ketaatan kepada kehendak Kristus, ketika hidup kita memuliakan Dia, bangunan kehidupan ini bisa kokoh, tetap akan berdiri tegak, walaupun badai datang, walaupun banjir melanda kehidupan kita. Dan seterusnya, Paulus katakan, dan hendaklah hidupmu berlimpah dengan syukur. Begitu gampang, saudara-saudara. Orang itu kalau menghadapi kesulitan hidup, kalau ada masalah yang besar yang menerpa kehidupannya, begitu gampang dia mengeluh atau cenderung berputus asa. Tetapi Paulus menasihatkan, hendaklah hidupmu berlimpah dengan syukur. Hidup berlimpah dengan syukur memang mestinya mewarnai kehidupan anak-anak Tuhan selalu. Itu tidak bergantung pada keadaan, melainkan pada kenyataan bahwa Kristus telah mengaruniakan hal yang paling berharga dalam hidup kita, yakni keselamatan kekal. Itu tidak bisa ditawarkan oleh dunia ini kepada kita. Hanya Kristus yang dapat memberikannya. Sebab itu apapun yang terjadi, hidup ini harus berlimpah dengan syukur. Karena kita tahu kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita berharga pada pemandangan Kristus, pada pemandangan Tuhan. Sebab itu ia rela mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan kita sekalian. Dan ingat, hanya dengan hidup yang berlimpah dengan syukur, hidup kita memang menjadi berkat bagi orang lain. Ia akan tercermin dalam kepedulian kita terhadap sesama, dan hidup kita akan mendatangkan sukacita di tengah-tengah duka cita orang. Hidup kita akan menghadirkan pengharapan di tengah keputusasaan banyak orang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat ini betul-betul mestinya direnungkan oleh jemaat Kolose, supaya dengan demikian mereka tidak pernah akan meninggalkan Kristus. Mereka akan mengatakan kepada dirinya, bagiku Kristus adalah segala-galanya. Mereka akan menutup telinga terhadap godaan-godaan, dan mereka terus berjuang semakin dekat kepada Kristus dan menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupannya, menjadikan Kristus sebagai teladan juga di dalam mempraktekkan kehidupan yang penuh kasih di dunia ini. Itulah saudara-saudara yang sekarang berupaya kita renungkan dan juga kita terapkan dalam kehidupan kita berjemaat dalam keadaan kita sekarang ini. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, iman bukan barang sekali jadi. Iman itu menempatkan kita dalam perjuangan terus-menerus yang menghadapkan kita kepada tantangan-tantangan dan godaan-godaan. Godaan dunia ini. Begitu banyak orang saudara meninggalkan Kristus karena hal-hal duniawi, entah karena perhitungan ekonomi, perhitungan jabatan, ataukah dia nikah dengan orang lain lalu meninggalkan Kristus. Juga tantangan begitu kuat. Terkadang orang susah mendapatkan jabatan karena imannya kepada Yesus Kristus. Itu kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Adakah kita akan menyerah? Mestinya tidak. Ingat, nasihat Rasul Paulus juga ditujukan bagi kita. Kita bersyukur karena kita telah menerima Kristus, dan kita mestinya tetap di dalam Dia. Mestinya kita mengatakan, Kristus itulah yang paling berharga bagiku, dan tidak pernah dalam hidup ini Kristus akan kutukarkan dengan apapun juga. Juga tidak akan kutinggalkan Kristus walaupun banyak kesulitan yang menghadang di dalam kehidupanku sehari-hari. Jadi kepada kita pun, ibu bapak dan saudara-saudara,
Paulus mengatakan, firman Tuhan mau katakan kepada kita, hendaklah hidupmu berakar di dalam Kristus. Memang mengikut Kristus itu tidak boleh hanya sesuatu yang nyata di dalam ritual belaka. Kita tidak boleh berpuas diri hanya karena kita rajin ke gereja atau rajin ikuti ibadah-ibadah lain. Mengikut Kristus berarti menaati kehendaknya, berupaya memancarkan sinar kasih-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengikut Kristus sama sekali tidak boleh hanya dalam nama. Kita tahu biasa orang bilang, oh dia Kristen, tapi Kristen KTP. Atau kalau orang Inggris bilang Christian by name. Kita harus wujud nyatakan iman yang benar. Kalau kita tahu Kristus sudah mengasihi kita dan Dia rela mengorbankan hidupnya untuk menebus segala dosa kita, adakah kita juga mau mengasihi Dia dengan sepenuh hati, menempatkan Dia pada tahta hati kita, menghormati Dia, memuliakan Dia, dan memperlakukan apa yang dikehendakinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan di tengah tantangan dan godaan dunia ini, adakah kita mau mengatakan, tidak, bagiku Kristus adalah segala-galanya, sehingga dengan demikian kita tidak pernah akan goyah. Malah kita akan mengatakan kepada diri kita, biarlah keindahan Kristus terpancar dari kehidupanku. Jadi kalau kita begitu dekat dengan Dia, berada di dalam Dia dan Dia di dalam kita, hidup kita berbuah. Hidup kita memancarkan keindahan Kristus. Jadi mestinya seperti ada nyanyian mengatakan, let the beauty of Jesus be seen in me. Biarlah keindahan Kristus nyata di dalam diriku, juga di tengah kesulitan hidup yang kita hadapi setiap hari. Sekarang saya bertanya, adakah sungguh hidup kita dipenuhi atau berlimpah dengan syukur? Terkadang banyak orang Kristen dalam menghadapi masalah suka mengeluh saja. Banyak orang Kristen tidak memperlihatkan sukacita iman, apalagi dalam keadaan sekarang ini. Ketika COVID-19 melanda kita, begitu banyak orang yang seperti cenderung berputus asa. Saya mengatakan kepada ibu bapak dan saudara-saudara, apapun yang terjadi, ingat, Kristus mestinya menjadi harta yang terindah bagi kita. Kita tidak mau kehilangan itu, karena di dalam Dia kita memiliki hidup, dan hidup yang diberikannya adalah hidup kekal. Itu tidak pernah akan ditawarkan oleh dunia ini kepada kita. Tidak pernah ditawarkan oleh ajaran-ajaran filsafat dunia ini. Walaupun mereka itu fasih lidah, berusaha mempengaruhi kita supaya kita meninggalkan Kristus. Setiap orang Kristen harus mengatakan kepada dirinya sendiri, Jesus Christ is everything for me. Bagiku Yesus Kristus adalah segala-galanya. Jadi kita akan menjalani kehidupan ini di dalam sukacita iman. Saya ingat suatu waktu Dr. Yomi Cho dari Korea Selatan bercerita tentang kelompok sel orang Kristen yang bersaksi di dalam kehidupan sehari-hari. Mereka itu membentuk kelompok, misalnya mereka bekerja di satu perusahaan, ada 3 atau 4 orang membentuk kelompok sel. Dan apa yang mereka lakukan? Sebenarnya mereka tidak berkhotbah, tapi di tengah pergumulan banyak orang, mereka itu kelihatan hidup dengan sukacita. Mereka hidup dengan kegembiraan, dan orang akan bertanya, kenapa kamu ini kok lain ya? Kamu ini tenang-tenang aja, tetap ketawa, tetap bergembira. Dan inilah kesempatan untuk bersaksi. Mereka akan mengatakan, bagi kami persoalan memang ada. Banyak persoalan besar yang kita hadapi dalam hidup ini. Tapi kami tahu
kami ini orang yang dikasihi Kristus. Kami ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkannya. Dan keselamatan itu yang menimbulkan sukacita. Karena keselamatan itu adalah keselamatan kekal yang sudah dikaruniakannya kepada kami karena kasihnya. Yang mengasihi kami. Dan kami percaya sekarang pun yang mengasihi kami. Karena kasih Kristus tidak pernah berubah kemarin, hari ini, dan di masa yang akan datang. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang kesaksian hidup yang nyata melalui tindakan-tindakan, kita tidak hanya berbicara tentang kesaksian dalam lingkungan ibadah di gereja. Orang-orang Kristen kan ditempatkan di dalam pekerjaan masing-masing, dalam status masing-masing, dan ada maksud Tuhan. Mestinya setiap kita mengatakan atau bertanya begini, ketika aku berada pada posisi ini, di tempat kerja tertentu, apakah maksud Tuhan bagiku? Ya tentu punya maksud supaya melalui hidup kita, melalui pekerjaan kita, kita menyaksikan kuasa dan kasih-Nya kepada orang lain. Dengan demikian, apa yang kita yakini akan mempengaruhi banyak orang. Hidup kita menjadi daya tarik bagi orang untuk suatu waktu juga datang bersujud di kaki Kristus. Jadi saudara-saudara, apapun tantangannya, apapun godaannya, tetaplah berakar di dalam Kristus supaya hidupmu berbuah menjadi berkat. Tetaplah berakar dalam Kristus supaya pohon kehidupanmu teguh berdiri walaupun ada badai. Bangunlah kehidupanmu di atas dasar yang kokoh, sehingga walaupun banjir datang, badai menimpa kehidupan, bangunan kehidupanmu tidak akan roboh. Dan katakan selalu dalam hidupmu, bagiku Kristus adalah segala-galanya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kita memasuki saat teduh sejenak. Mari Ibu Bapa dan saudara-saudara, kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami datang lagi bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau memperkenankan kami beribadah kepadamu, bahkan mendengar dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Kami berdoa Tuhan tetap menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman-Mu kami pegang teguh, kami berdiri teguh dalam iman kepada Kristus. Kami mau membangun kehidupan di atas dasar yang kokoh, yakni batu penjuru yang telah terletak, yakni Kristus Yesus. Kami mau membangun, kami mau menakarkan pohon kehidupan kami pada Kristus, terus menerus mendapat aliran kehidupan, supaya kami bertumbuh terus menerus dan berbuah, dan pohon kehidupan ini kokoh walaupun diterpa badai di dunia ini. Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami juga mau bersyukur dengan saudara-saudara kami yang pada pekan mendatang ini berulang tahun. Sarah, Tesalea, Melona Patakdungan, Ibu Suryanti Mangiwa, Ibu Naomi Palinggi, Rin Alkanpan, Garnesa Sampelilin, Lydia Angelina Karimbuang, Arianto. Oh Tuhan, berkati mereka, beri umur panjang bagi mereka, dan biarlah hidup mereka jalani tetap dalam memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, banyak saudara kami tidak sempat hadir beribadah sekarang ini. Engkau kiranya menilik mereka dalam keberadaan mereka masing-masing. Ada saudara-saudara kami yang berduka. Kami ingat Ibu Yosefin Sampelilin Matasa telah meninggalkan kami, dan jenazahnya sudah dibawa ke Toraja. Mungkin besok akan dikemudikan ke
Kami berdoa kiranya Engkau menghiburkan dan menguatkan anak-anak dan semua keluarga yang ditinggalkan. Engkau tolonglah mereka Tuhan. Yakinkan mereka bahwa walaupun orang tua kami di dunia ini meninggalkan kami, Engkau hadir sebagai orang tua bagi kami. Engkau Bapa yang setiawan bagi anak-anak-Mu. Kami mau berdoa juga untuk mereka yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Misi, Nenek Tania, Satria Patadungan, Mama dan Papa Rain, Bapak Benyamin Kalatiko, Andrew, Bapak Yanto yang mertua dari Pak Ronald Patadungan. Oh Tuhan, kiranya Engkau tetap memberkati segala usaha perawatan bagi mereka. Bahkan kalau ada yang berada dalam pemulihan, berilah ke pemulihan total. Datanglah, ulurkan tangan kuasa-Mu menyembuhkan saudara-saudara kami itu. Kami mau berdoa untuk pekerjaan pelayanan dalam jemaat-Mu. Terutama seminggu ke depan ini, berkatilah supaya semua berjalan dengan baik. Berkatilah pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG, bahkan seluruh anggota jemaat di jemaat Bandung ini. Kiranya mereka seia sekata melakukan hal-hal yang mendatangkan kebangunan bagi jemaat Tuhan. Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk mereka-mereka yang terpapar COVID-19, terutama di negeri kami ini. Oh Tuhan, tolonglah mereka. Berkati segala usaha perawatan bagi mereka dan berilah kiranya kepulihan bagi mereka itu. Kami berdoa untuk pemerintah kami, berkatilah pemerintah kami. Beri hikmat di dalam upaya mengendalikan penyebaran COVID-19 supaya pada waktunya COVID-19 ini sirna dari negeri kami. Berkati kami dalam kehidupan pribadi, dalam pekerjaan kami masing-masing, dalam hidup rumah tangga kami masing-masing. Berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, berkati cucu-cucu kami, berkati anak-anak kami dalam studi mereka. Kiranya mereka boleh menyelesaikan studi dengan baik. Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini. Kami berdoa, Tuhan kiranya menyertai kami dalam perjalanan ke alamat masing-masing. Atau kalau kami di rumah, kami berdoa kiranya Tuhan menyertai kami dalam menjalani sepekan kerja yang akan datang ini. Tuhan, biarlah kuasa dan kasih-Mu tetap mengiringi perjalanan hidup kami semua. Berkatilah segenap saudara yang ikut mengambil bagian di dalam pelayanan pada hari yang Engkau kuduskan ini. Inilah doa kami Tuhan. Berkenanlah menyahuti kami. Bukan karena kami layak, tapi karena kasih-Mu di dalam Kristus Yesus. Kami membawa semua ini di dalam Dia yang telah mengajar murid-muridnya dahulu berdoa. Doa yang Tuhan ajarkan juga bagi kami. Kami mau mengucapkannya bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sudah ditebus oleh-Nya, kini layanilah muhalismu. Maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu.
dengarkanlah petunjuk hidup baru. Filipi 4 ayat 5 dan 6 berbunyi begini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin, Ibu bapa dan saudara-saudara, pergilah. Jadilah teguh dalam iman dan layanilah semua orang, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini bahkan kekal selama-lamanya. Amin. kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh.